Bayangkan sebuah dunia di mana manusia tidak lagi mengendalikan pikirannya sendiri. Di mana keputusan, kebiasaan, bahkan waktu yang mereka habiskan setiap hari bukan ditentukan oleh kehendak bebas, tetapi oleh sesuatu yang lebih halus, lebih manipulatif, dan lebih adiktif daripada apapun sebelumnya. Dunia itu bukan di masa depan. Dunia itu adalah sekarang. Setiap pagi, begitu mata terbuka, tanpa berpikir, tangan langsung meraba-raba mencari benda kecil berlayar terang yang selalu ada di dekat kita. Tidak peduli seberapa lelah, tidak peduli apa yang harus dilakukan hari ini, tidak peduli apakah ada sesuatu yang benar-benar penting menunggu di dunia nyata, hal pertama yang harus dilihat adalah layar HP. Begitu layar menyala, otak langsung terhanyut dalam lautan notifikasi, konten, informasi, dan distraksi yang tak ada habisnya. Sejam berlalu dalam sekejap, tapi apa yang sebenarnya kita dapatkan? Sebuah video lucu yang akan kita lupakan dalam 5 menit? Berita viral yang tidak berpengaruh pada hidup kita? Scroll tanpa henti yang menghilangkan waktu, tanpa menyisakan satupun manfaat nyata? Coba bayangkan ini, manusia pernah hidup di zaman di mana waktu adalah harta paling berharga. Setiap menit memiliki makna. Sebuah sore bisa digunakan untuk berpikir, menciptakan sesuatu, atau berinteraksi dengan orang lain. Tapi kini, sore berlalu dalam scroll tak berujung. Setiap hari, kita memberikan potongan-potongan waktu yang tidak akan pernah kembali kepada layar kecil di tangan kita. Kamu mungkin berpikir, aku masih punya kendali penuh atas hidupku. Aku bisa berhenti kapan saja. Tapi benarkah? Jika benar, kenapa setiap kali HP tidak ada di dekatmu, kamu merasa gelisah? Kenapa ketika ada momen kosong, otakmu langsung ingin mencari sesuatu untuk dilihat di layar? Kenapa kamu bisa menghabiskan berjam-jam tanpa sadar, padahal sebelum membuka HP, kamu hanya berniat, sekedar mengecek sebentar? Inilah masalah besar yang tidak kita sadari. Manusia memiliki ilusi bahwa mereka bebas, padahal banyak dari mereka adalah budak dari sesuatu yang tidak terlihat, algoritma. Algoritma yang dirancang bukan untuk membantu kita, tetapi untuk memastikan kita tetap terjebak di dalamnya. HP dan aplikasi di dalamnya bukan hanya sekadar alat komunikasi atau hiburan. Mereka adalah produk yang didesain untuk membuat kita ketagihan, kehilangan waktu, dan pada akhirnya kehilangan kontrol atas hidup kita sendiri. Filosofi Stoikisme pernah mengatakan bahwa kendali atas diri sendiri adalah satu-satunya kebebasan sejati. Tapi bagaimana kita bisa benar-benar bebas jika setiap keputusan kecil, bahkan seberapa sering kita mengecek HP, sudah dimanipulasi oleh desain teknologi yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian kita? Sekarang, coba pikirkan berapa banyak waktu yang telah hilang dalam hidupmu karena HP. Jika dalam sehari kamu menghabiskan 5 jam di HP, dalam seminggu itu menjadi 35 jam. Dalam sebulan, 140 jam. Dalam setahun, 1680 jam. Itu setara dengan lebih dari 70 hari penuh dalam setahun hanya untuk menatap layar. Jika kita hidup selama 70 tahun, dan menghabiskan Oktober 20 tahun darinya hanya dengan HP, apa yang sebenarnya kita lakukan dengan hidup kita? Bayangkan, di dunia ini ada 2 orang yang lahir di hari yang sama. Yang satu menghabiskan waktunya untuk belajar, berpikir, berlatih, dan menciptakan sesuatu. Yang lain menghabiskan waktunya untuk scroll, menonton, dan memberi like pada sesuatu yang ia lupakan dalam hitungan detik. 5 tahun berlalu, satu orang telah tumbuh, berkembang,
dan membangun sesuatu dalam hidupnya. Yang lain tetap berada di tempat yang sama, pikirannya dipenuhi hal-hal kosong yang tidak memberinya apa-apa selain ilusi kepuasan sesaat. Pada titik ini, kamu harus bertanya pada diri sendiri, siapa yang ingin kamu jadikan dirimu? Apakah kamu ingin menjadi seseorang yang menjalani hidup secara sadar, memilih apa yang terbaik untukmu, dan benar-benar mengendalikan waktu serta pikiranmu? Atau kamu ingin terus menjadi seseorang yang terombang-ambing oleh teknologi, terjebak dalam kebiasaan yang tidak pernah kamu pilih secara sadar, dan suatu hari nanti menyesal karena menyadari bahwa hidupmu telah berlalu tanpa kamu benar-benar menggunakannya dengan baik? Kebebasan sejati bukan tentang memiliki pilihan, tetapi tentang mampu mengontrol pilihan yang kita buat. Jika HP mengendalikan hidup kita, maka kita kehilangan kebebasan itu. Kita menjadi budak dari sesuatu yang seharusnya menjadi alat. Jadi bagaimana caranya mengambil kembali kendali atas hidup kita? Pertama, kita harus menyadari bahwa kita kecanduan. Jika kita tidak mengakui bahwa ada masalah, kita tidak akan pernah merasa perlu untuk berubah. Kedua, kita harus membuat HP lebih sulit diakses. Jangan biarkan HP menjadi hal pertama yang kamu sentuh saat bangun tidur dan hal terakhir yang kamu lihat sebelum tidur. Gunakan alat pembatas waktu untuk aplikasi, atau bahkan letakkan HP di tempat yang tidak mudah dijangkau saat kamu sedang bekerja atau beristirahat. Ketiga, kita harus secara sadar memilih kapan kita menggunakan HP, bukan hanya membukanya karena kebiasaan atau dorongan impulsif. Jika kamu ingin menggunakan HP, buat keputusan itu secara sadar, bukan karena dorongan tiba-tiba dari notifikasi atau kebosanan. Selain itu, kita harus mengisi hidup kita dengan hal-hal yang lebih berharga. Jika HP adalah satu-satunya sumber hiburan dan kepuasan dalam hidupmu, maka tentu saja kamu akan selalu kembali kepadanya. Tapi jika kamu punya hobi, hubungan yang berarti, aktivitas yang membuatmu berkembang, maka kebutuhan untuk terus menatap layar akan semakin berkurang. Manusia selalu mencari kepuasan dan makna, dan jika kita tidak menemukannya dalam dunia nyata, kita akan mencarinya dalam dunia digital. Pada akhirnya, ini adalah tentang pilihan. Apakah kamu ingin menghabiskan hidupmu sebagai penonton, mengamati kehidupan orang lain melalui layar dan membuang waktumu untuk sesuatu yang tidak akan kamu ingat dalam 5 tahun ke depan? Atau kamu ingin benar-benar hidup, mengalami dunia secara nyata, membangun sesuatu yang bermakna, dan memiliki kendali penuh atas waktu serta pikiranmu? Jangan biarkan HP mengambil alih hidupmu. Jangan biarkan teknologi yang seharusnya menjadi alat malah mengubahmu menjadi budaknya. Jangan sampai suatu hari nanti, kamu menyesal karena menyadari bahwa hidupmu telah habis dalam scroll tanpa henti. Waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa kita beli kembali. Dan setiap detik yang kamu habiskan untuk sesuatu yang tidak berharga, adalah detik yang tidak akan pernah kembali. Kita sering takut kehilangan uang, takut kehilangan barang berharga, takut kehilangan kesempatan. Tapi ironisnya, kita jarang takut kehilangan waktu. Padahal waktu adalah satu-satunya hal yang jika hilang, tidak bisa dikembalikan. Jika HP terus mencuri waktumu, tanpa kamu sadari, kamu sedang kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari yang kamu bayangkan. Jangan biarkan itu terjadi. Kendalikan hidupmu, sebelum semuanya terlambat.